Halo semuanya, pada video sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat halaman login Facebook. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat proses login dan proses pendaftaran Facebook. Oke, langsung saja. Kita masuk ke localhost php-myadmin. Di browser kalian ketik seperti ini. Lalu di bagian new, kalian klik dan ketik di bagian database name yang ini dengan nama Facebook. Create. Oke, setelah itu kita isi nama tabel yang ini dengan nama users. Oke, baik. Fieldnya sekitar 10. Lalu klik go. Nah, kalian bisa ikut saja seperti ini. Ini ID user. ID users. Nama depan. Nama belakang. Lalu nama depan, email, HP, password. Email, password. Setelah password, tanggal lahir, jenis kelamin. Tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu waktu daftar. Oke, itu saja. Kemudian kita atur tipenya. Untuk ID user tetap in, dan indeksnya kita pilih primary, dan kita centang di bagian AI, auto increment. Nama depan varchar, ini juga varchar, ini varchar. Untuk tanggal lahir kita pakai date, jenis kelamin varchar, waktu daftar kita pakai date time. Oke, date time. Lalu di bagian defaultnya kita pilih current timestamp. Oke, untuk bagian length values ini bisa kita kosongkan. Untuk nama depan kita kasih 30, nama belakang 50 saja. Email HP kita beri 30. Passwordnya 20 saja. Tanggal lahir kosong, jenis kelamin 10. Waktu daftar kita kosongkan. Setelah itu pilih save. Oke, untuk database-nya dengan satu tabel user sudah jadi. Setelah membuat database, kita masuk ke folder config. Di folder config kita buka file autoload.php, dan di bagian autoload library-nya kita tambahkan, di bagian array-nya kita tambahkan database, session, dan form validation. Kemudian di file config kita ubah di bagian index page, kita kosongkan di situ. Lalu di file database yang ini, di hostname-nya kita ketik localhost, username-nya root, passwordnya kita kosongkan, dan database-nya seperti yang tadi kita buat, Facebook. Lanjut lagi ke folder controller, lalu buka file login.
Dan di file login kalian ketik lagi yang ini. Di atas public function index kalian ketikkan lagi function construct. Ada dislot helper tanggal dengan dislot model FB model. Kemudian di dalam folder helper itu kalian buat folder file baru dengan nama tanggal helper. Lalu di dalam file tanggal helper ini kalian ketik seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun di combo box di halaman login. Setelah file tanggal helper ini, masuk lagi ke folder models, lalu buat file baru dengan nama FB model. Setelah itu kalian ketik seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder Facebook atau Facebook, dan kita buat file baru dengan nama @access. Kalian bisa ketik titik @access. Dan di dalam file @access ini kalian ketik seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder views. Di dalam folder views ada file login PHP. Kita buka file login, lalu di bagian bawah di form input, form login yang ini kita ganti dengan kode yang ini. Jadi PHP echo form open login out. Lalu di bagian input text yang ini kita ketik name-nya email PHP, bawahnya password, ini juga sama, kelas hitam, value, dan kita tambahkan required autofocus untuk email dan password. Jadi ini fungsinya supaya kalau ada tidak ada data yang diketikkan, maka ada pesan muncul, please fill out this field. Itu fungsi dari required autofocus. Kemudian lanjut lagi ke bagian bawah yang ini untuk form daftarnya. Bagian ini kita ganti dengan PHP form open login register. Lalu di bagian input text nama depan kita tambahkan required autofocus, nama belakang juga, email HP juga kita tambahkan, lalu password required autofocus. Lanjut lagi ke itu saja. Untuk required autofocusnya di bagian teks yang ini saja. Nama depan, nama belakang, email, kata sandi, itu saja. Lalu untuk bagian penuh tag form yang ini kita ganti dengan PHP form close. Ini untuk close form daftar, dan tadi kita lupa di bagian form close login. Jadi ini open dan close. Ini open register dan close. Jadi kalau tidak ada data yang diketik, maka ada pesan please fill out this field. Ini juga.
Baik, kalau kita lihat di bagian tanggal, itu belum terisi dengan data, masih kosong. Jadi kita akan isi datanya di bagian atas ini, masih di file login PHP. Di bagian atas setelah define base page itu kalian ketik seperti ini. Setelah itu, pada combo tanggalnya itu setelah option value yang pertama, kalian ketik seperti ini. Ini untuk mengisi data pada tanggal, bulan, dan tahun. Coba kita reload. Baik, ini sudah ada data. Kemudian kita lanjut ke proses pendaftaran user. Jadi ini karena masih kosong, kita buat dulu di bagian controller, di folder controller, file login PHP. Lalu di bawah public function indexnya kita tambahkan public function register. Ini untuk cek user. Jadi kalian bisa ketik seperti ini, public function register. Ini untuk memvalidasi kalau ada data yang masih kurang. Ini untuk cek validasinya benar atau tidak. Kalau benar berarti kalau salah tetap ke login. Kalau benar berarti simpan datanya di session dan simpan datanya di database, lalu mengarahkan ke halaman home. Ini untuk cek user. Jika ada email atau HP yang sudah dipakai, maka akan diberikan pesan seperti ini. Oke, coba kita reload. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita buat dulu file home. Di controller kita buat satu file baru lagi supaya bisa muncul seperti ini, kalau tidak nanti error. Kita buat file home PHP, lalu di dalam file home-nya kita ketik seperti ini. Ini untuk bagian controller. Lalu satu lagi di bagian views untuk menampilkan home PHP di bagian views. Lalu kita ketik seperti ini. Di sini untuk menampilkan data. Lalu yang ini untuk logout. Untuk logout itu kita tambahkan script lagi di login PHP. Di bagian controller, di bagian login PHP itu kita tambahkan script untuk logout.
Jadi ketika klik logout, maka datanya dihapus dari session. Kemudian kita buat untuk proses login. Bagi kalian kalau di sini masih berwarna putih, belum muncul huruf seperti ini, kalian bisa tambahkan di file login CSS itu dengan perintah seperti ini, pengaturan yang ini, hitam, color black, supaya bisa muncul huruf di bagian login. Kemudian kalian tambahkan di controller, di folder controller login, lalu tambahkan seperti ini. Ini fungsi untuk autentikasi. Jadi di sini sebenarnya kita pakai MD5, tapi karena tadi kelupaan di bagian register, di passwordnya itu tambahkan MD5 di depan. Dalam kurungnya ketik this input password supaya bisa enkripsi ke MD5. Setelah itu kalian bisa reload dan coba login dengan data yang tadi. Kita coba dengan email yang tadi. Oke, ini sudah berhasil. Baik, sekian untuk tutorial proses login dan pendaftaran di Facebook. Untuk video selanjutnya kita akan membuat tentang timeline Facebook dan profil dari user. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.